Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Masih bersama saya Muhammad Afandes. Pada video kali ini kita akan fokus membahas yang namanya exception. Bagi kalian yang baru dengar istilah exception, kita akan fokus dulu membahas tentang istilah exception ini. Sebenarnya ini adalah istilah yang sederhana sebenarnya. Kita sebenarnya sudah mengenal istilah yang sepadan dengan exception ini, yaitu error. Jadi kalau kalian pernah dengar tentang istilah error, program error, atau program itu ada bug-nya, misalnya seperti itu ya. Nah, exception serupa dengan itu, ya walaupun nggak mirip ya, kayak gitu. Tapi serupa. Intinya memang exception ini adalah proses yang kesalahan yang terjadi yang mengakibatkan proses itu tidak berjalan dengan normal. Bisa saja program kita itu berhenti tiba-tiba gara-gara proses tertentu. Nah, inilah exception. Nah, lebih jauhnya kita akan bahas tentang exception itu. Yuk kita coba praktekkan beberapa contoh dari exception. Nah, di coding ini kalau diperhatikan, ini adalah contoh coding yang mengandung exception. Ketika kita jalankan coding ini, sebenarnya akan menghasilkan sebuah exception. Exceptionnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Exception in thread. Seperti itu. Nah, di situ ada keterangannya adalah divide by zero. Nah, apa maksud dari exception itu? Ya, coba kita praktekkan dulu ya coding yang kita bikin ini. Nah, di sini saya bikinkan kelas dulu. Belajar exception. Misalnya saya bikinkan sebuah variabel nilai sama dengan 10. Integer, misalnya di sini saya bikinkan integer hasil sama dengan nilai dibagi kurung nilai kurang 10. Seperti itu ya. Terus saya printkan hasil. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada yang aneh dari coding program ini. Tapi kalau kita jalankan coding program ini, akan keluar exception atau error. Kayak gitu ya. Divide by zero. Maksudnya apa? Kalau kita perhatikan dari rumus yang kita bikinkan ini, nilai itu isinya adalah 10 dibagi buka kurung nilai ini tahu tadi 10 nilainya ya, dikurang 10 berarti 0. Maka rumus ini sebenarnya adalah 10 dibagi 0. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan pembagian terhadap 0. Program biasanya akan memunculkan error. Nah, di sini kan dia memberitahukan bahwa resultnya itu selalu zero, kayak gitu ya, division by zero. Ketika kita membikinkan program seperti ini bisa saja terjadi tanpa disengaja, gitu. Kebetulan yang kita bikinkan ini kita sengaja ya, jadi divide by zero. Di kasus-kasus tertentu ini bisa jadi tidak sengaja tiba-tiba muncul seperti itu ya. Ya kebetulan karena ada data yang kebetulan pas kayak gitu, yang menghasilkan 0 seperti itu. Nah, ini pasti akan muncul di exception yang seperti ini. Terus kalau seandainya exception yang seperti ini muncul, ya, nih modelnya.
Apa yang harus kita lakukan? Solusi yang paling sederhana adalah kita menggunakan statement try and catch. Kalau kalian perhatikan di sini saya bikinkan statement try, di dalam ini ada coding, terus di sini ada catch kayak gitu ya. Nah, kita cobakan. Saya bikinkan statement try and catch. Try, apa yang di try? Yang kita masukkan di dalam blok try ini adalah baris coding yang akan berpotensi untuk exception. Kalau baris coding integer nilai sama dengan 10 ini tidak ada potensi untuk exception. Kita boleh saja meletakkan coding ini di luar dari try and catch. Kalaupun kita ingin masukkan ke dalam blok try, silahkan saja, tidak ada masalah. Nah, berikutnya ketika kita menggunakan blok try, kita harus tambahkan statement catch. Nah, catch ini maksudnya dia akan siap-siap menangkap kalau seandainya ada exception. Nah, kalau seandainya muncul exception, maka kita akan catch exception itu, dan hasil exception tadi akan dijadikan sebuah parameter di dalam catch. Makanya kalau di dalam catch ini kita bikinkan parameternya exception. Misalnya X kayak gitu ya, saya bikinkan kayak gini. Maka ketika nanti muncul exception, error itu akan menjadi sebuah variabel EX seperti ini dengan tipe data exception. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita bisa mencetak pesan dari exception itu. Titik get message kayak gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini saya abaikan dulu ya. Kita kasih komen dulu. Nah, seperti ini. Dengan begini, ketika nanti ada error, saya akan mencetakkan pesan dari error itu melalui variabel X. Kayak gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, kayak gitu. Ini sudah pasti error ya. Masuk try, sudah pasti akan keluar errornya. Nah, dia akan ngeprintkan error get message. Hasilnya adalah division by 0. Nah, ini adalah pesan. Apakah kita wajib untuk mencetak pesan atau menangkap pesan? Sebenarnya tidak. Tidak perlu ya. Karena kita tahu ini pasti akan exceptionnya di division of 0. Kita bisa bikinkan pesan custom saja. Misalnya kayak gini ya. Tidak boleh dibagi dengan 0. Oh, bukan 0. Seperti itu ya. Kalau kita bikinkan custom seperti ini, maka dia akan muncul seperti itu. Nah, dengan begini, program kita sebenarnya tidak berhenti secara tiba-tiba, tapi program kita itu sukses berjalan. Apa bedanya dengan yang tadi? Kan sama-sama munculkan pesan error. Bedanya yang tadi pesan errornya merah, yang sekarang pesan errornya putih. Ya, sebenarnya yang membedakan adalah kelanjutan dari proses program kita. Misalnya nih ya, setelah saya bikinkan seperti ini, akhirnya misalnya saya bikinkan sebuah pesan. Program selesai. Misal seperti itu ya, saya bikinkan sebuah pesan terakhir. Program selesai. Ketika kita jalankan, ini pasti akan munculkan error. Nah, seperti itu ya. Pasti akan munculkan error. Errornya tidak boleh dibagi dengan 0. Terus, setelah pesan error ini disampaikan, program itu akan lanjut menjalankan sampai program selesai. Oke, ini dimundurkan saja.
program selesai. Nah, di sini tercetak kan program selesainya. Berbeda kalau seandainya kita tidak menggunakan try dan catch. Kayak gitu. Misalnya kayak gini. Kita hilangkan lagi try dan catch-nya ya. Saya cut, paste seperti itu. Nah, ini kan error nih. Run. Nah, coba perhatikan hasil output yang dimunculkan. Exception. Kayak gitu ya. Nah, ini kita abaikan. Ini sudah jelas pesan error. Yang perlu kita perhatikan adalah coding yang terakhir yang mencetak tulisan program selesai. Kalau kita perhatikan di sini nggak ada. Artinya apa? Ketika terjadi error di sini, otomatis program kita akan stop, akan berhenti berjalan. Kalau nanti ada coding program setelah ini, coding itu tidak akan dijalankan. Jadi ketika kita tidak menggunakan try dan catch, atau istilahnya ketika ada error, tidak kita handle dengan try dan catch, maka program kita akan terminated, akan berhenti secara tiba-tiba, kayak gitu. Sehingga program baris coding program kita yang berikutnya itu tidak akan dijalankan. Berbeda ketika kita menggunakan try dan catch, kayak gini ya. Ini dijalankan, munculkan pesan error, tetap juga pesan errornya dimunculkan. Terus program akan jalan terus. Ini error ya, tetap error gitu, dia tetap error, tapi program kita tidak berhenti. Nah, itu bedanya ketika kita menggunakan try dan catch. Oke, paham ya? Berikutnya memang, apakah di dalam exception ini kita memang wajib menampilkan atau mencetak bahwa ada error yang dihasilkan, misalnya kayak gitu ya, nggak wajib. Kita bisa saja bikinkan catch-nya itu error kosong kayak gini ya, saya hilangkan, terus saya jalankan kayak gitu ya. Dia tidak akan error, tapi dia tetap akan menjalankan program selesai. Ini sangat cocok sekali kalau seandainya kita bikinkan program yang ketika program itu error, kita tidak memberikan respon apa-apa. Kayak gitu ya. Kita tetap melanjutkan program kita, mungkin akan memberikan pesan yang tidak eksplisit tentang error kita. Karena bisa jadi ketika kita menampilkan pesan error itu kepada user kayak gitu ya, user itu akan menjadi panik dengan pesan error itu. Tapi kalau seandainya kita tidak menampilkan pesan error atau mengubah pesan error itu menjadi jauh lebih friendly, misalnya seperti itu, maka user itu akan merasa, oh ini mungkin ada kekurangan kayak gitu ya, akan merasa bahwa ini tidak se apa namanya ya, separah yang dibayangkan kayak gitu. Berikutnya kita bahas tentang sebuah contoh lagi exception. Pada contoh ini kita membikinkan sebuah coding yang coding ini ternyata menghasilkan catch dua buah kayak gitu ya, ada dua jenis catch yang dihasilkan. Dan kalau diperhatikan di sini yang di catch itu bukan exception tapi arithmetic exception dan array index of bounds exception kayak gitu ya. Yang ditangkap itu sudah berbeda nih, dan catch kita ada dua. Nah, ini maksudnya apa nih? Oke, kita cobakan dulu ya programnya. Nah, ini saya bikinkan sebuah kelas lagi, belajar exception 2. Oke, PSVM. Misalnya saya bikinkan sebuah array integer data sama dengan 4, 5,
6, 7 misalnya seperti itu. Berikutnya saya bikinkan sebuah scanner ya. Scanner. Oke, scanner sama dengan new scanner system in. Terus saya bikinkan pilih sama dengan scanner titik next in, gitu ya. Oke, tentunya saya bikinkan dulu printoutnya. Pilih 0 sampai 3 sesuai dengan jumlah arraynya. ln seperti biasa saya hilangkan. Setelah itu input pembagi. Pembagi seperti ini ya. Nah, di sini saya bikinkan try. Integer hasil sama dengan data indeks pilih seperti itu, bagi variabel bagi seperti ini. Nah, variabel bagi itu bisa saja nanti kita inputkan angka 0 ya. Nah, ini akan memicu sebuah exception. Terus saya bikinkan hasil sama dengan hasil. Nah, dari sini sebenarnya ada beberapa jenis exception yang bakal muncul. Kalau kita menggunakan exception yang di awal tadi, itu exception akan dianggap sebagai segala jenis exception. Kalau seandainya exceptionnya itu muncul gara-gara pembaginya 0, maka memang akan dikenali sebagai exception biasa saja. Misalnya seperti ini ya. Exception saya bikinkan x misalnya seperti itu. Catch sama dengan should program error. Sama seperti itu. Nah, program ini sebenarnya ada dua jenis exception yang bisa dimunculkan. Yuk kita coba ya. Pertama adalah dibagi dengan 0. Kita pilih dulu angka yang ingin kita bagi, kayak gitu ya. Misalnya saya ingin ambil angka 6. Berarti saya gunakan indeks 0, 1, 2. Kayak gitu ya. Tip saya gunakan indeks 2. Input pembagi. Nah, kayak gitu. Pembagi saya bikinkan misalnya pembaginya 3. Gitu ya. Saya enterkan. Hasil sama dengan 2. Pilih indeks kedua. Indeks kedua tuh 0, 1, 2 berarti 6. Terus input pembagi. Pembagi 3. Berarti kalau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kayak gitu ya. Rumusnya sederhana. Nah, kita cobakan dulu exception yang pertama. Exception pertama itu pembaginya 0. Saya ambil indeks kedua, pembaginya 0. Kayak gitu ya. Maka yang muncul adalah program error. Program ini error gara-gara memang pembaginya 0. Ada enggak error gara-gara yang lain? Ada. Misalnya pilih 0 sampai 3, saya pilih 6. Kayak gitu ya, saya pilih 6 seperti ini. Enter. Terus input pembaginya misalnya 3, kayak gitu. Sah-sah saja ya. Enter. Nah, program error. Kalau kita menggunakan catch exception, program ini error gara-gara
array, indeks arraynya kayak gitu ya, atau program ini error gara-gara input pembagi, akan dianggap satu error yang sama. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau seandainya kita bikinkan program yang hanya memunculkan kayak gitu ya, ya silahkan kita bikinkan dengan cara seperti ini. Tapi kalau kita ingin menampilkan dan membuat program, kalau yang error itu gara-gara pembaginya 0, maka kita bikinkan pesan khusus untuk pembagi 0. Kalau seandainya error itu gara-gara indeksnya harusnya 0 sampai 3, kita masukkan 12, misalnya kayak gitu ya. Maka harusnya pesannya berbeda. Bukan lagi pesan gara-gara pembagi 0 kan kayak gitu ya. Berarti ada dua jenis error yang harus kita rubah. Nah, caranya adalah kita menggunakan exception khusus. Misalnya exceptionnya tuh yang ini nih, arithmetic exception. Arithmetic exception ini pembagi. Kita bikinkan tidak boleh dibagi dengan 0. Misalnya kayak gitu ya. Terus kita bikinkan lagi catch berikutnya, array index out of bounds. Kita bikinkan lagi x. Nah, di sini pesan errornya berbeda. Pesan errornya pilih angka di antara 0 dan 3. Oh, bukan. Pilih angka dari 0 sampai 3. Seperti itu ya. Oke, coba kita jalankan. Kita tes kalau seandainya kita menggunakan pembaginya itu 0, kayak gitu ya. Ambil, pilih kedua itu adalah angka 6 kayak gitu ya. Input pembaginya 0. Maka pesannya muncul tidak boleh dibagi 0. Yang mana muncul? Yang ini nih, tidak boleh dibagi 0. Yang ini tidak muncul. Karena bukan exception yang dimaksud yang muncul, kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita gunakan array indeks ke-6, pembaginya misalnya 2, misalnya kayak gitu ya. Pilih angka dari 0 sampai 3. Nah, kan betul ya artinya. Jadi kalau seandainya kita ingin menampilkan pesan atau menghandle error itu atau menghandle exception ini, maka kita bisa menggunakan catch lebih dari satu sesuai dengan exception yang mungkin saja akan muncul akibat dari coding kita. Oke ya, sampai sini ngerti ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah tadi kita mengenal statement dan blok dari try, terus ada blok dari catch, terakhir ada blok namanya finally. Sebenarnya blok ini tidak terlalu rumit untuk dipahami. Finally ini dia adalah blok yang pasti berjalan setelah semua atau setelah salah satu dari catch itu dijalankan. Jadi kalau ketemu dia error kayak gitu ya, sudah dihandle errornya oleh catch, di finally dia akan tetap dijalankan, baik itu error yang pertama atau error yang kedua kayak gitu ya. Finally ini pasti akan tetap dijalankan. Nah, oke, kita coba ya. Saya buka lagi sebuah file belajar finally. Nah, kayak gitu. Kita gunakan
coding yang tadi ini, paste, terakhir ada finally, kayak gitu. Finally, misalnya program selesai. Oke. Nah, ini guna finally ya. Kita cobakan run. Misalnya pilih 5 kayak gitu ya. Terus input pembagi 0. Nah, kayak gitu. Pilih angka dari 0 sampai 3. Program selesai. Kayak gitu ya, program selesai. Ini sebenarnya simple saja konsep dari finally ini. Kita bisa meletakkan sebuah blok coding, yang blok itu dan yang coding di dalam blok itu pasti akan dijalankan terlepas dari apakah try dan catch ini nih memunculkan exception atau tidak, gitu ya. Oke, coba kita contohkan. Misalnya masukkan indeks 2 terus dibagi dengan 2 kayak gitu ya. Hasil sama dengan 3, selesai, program selesai. Nah, di sini baik apa namanya, try saja yang dijalankan atau catch juga ikut, maka finally ini pasti akan ikut dijalankan terakhir. Oke ya, itu tadi pembahasan kita tentang try dan catch. Bisa nanti kalian cobakan penggunaan try dan catch untuk menghindari program itu error gitu ya. Nah, program error ini sebenarnya bukan untuk apa ya, dibiarkan. Sebenarnya error tuh bukan seperti itu. Error harus tetap kita fixkan, harus tetap kita revisi. Hanya saja ada nanti ranah-ranah tertentu yang memang berpotensi akan menghasilkan error. Nah, dengan begitu kita akan mempersiapkan blok atau statement dari try dan catch agar nanti semua error-error yang terjadi itu atau exception yang terjadi tadi itu tidak menyebabkan program kita akan langsung berhenti. Kan nggak lucu ya kalau seandainya kita bikinkan program untuk mengatur eh, oksigen kayak gitu ya, gara-gara error program kita mati, oksigennya nggak muncul kayak gitu ya, bisa bisa fatal akibatnya. Makanya memang dengan menggunakan try dan catch, kita memastikan program kita ini tetap berjalan walaupun dia memang terjadi error kayak gitu ya. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup ya materi kita. Kita sudah bahas tentang namanya error, exception, terus bagaimana cara menghandle-nya. Apa yang kita bahas pada video kali ini itu masih basic ya, tidak, masih ada sih sebenarnya materi lanjutan, tapi mungkin kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.